Dimulai dengan para bajak laut Etruskia, yang bermigrasi dari Asia Kecil selama abad ke-19 sebelum Masehi, lalu mendiami pesisir pantai Tirani, di sekitar daerah yang kita kenal dengan nama Tuscana, pada masa sekarang, dan membangun kota Roma dalam sebuah daerah yang strategis di sepanjang Sungai Tiber. Mereka juga membangun sebuah kerajaan yang kuat dan mampu bertahan hingga tahun 509 sebelum Masehi, ketika rakyat mereka dari bangsa Latin mengusir mereka, dan mengumumkan pemerintahan republik sebagai ganti dari monarki. Wilayah negara ini mencakup Yunani besar dan semua wilayah Italia sekarang. Kemudian di tahun 146 sebelum Masehi, Kartaginois runtuh, dan bangsa Romawi bermigrasi ke Asbania, Spanyol, dan menguasai semua kepulauan di Laut Mediterania dan pesisir baratnya. Hingga akhirnya Roma menjadi pemenang, setelah melalui perseteruan panjang tanpa ada lawannya, dan dialah pemimpin bangsa barat tanpa ada yang menandinginya. Di wilayah timur, bangsa Romawi berhasil menundukkan pemerintahan Makedonia dan Yunani, dan bahkan mencapai Sungai Efrat. Adapun Mesir, mereka menggabungkannya pada wilayahnya tanpa perubahan. Kleopatra merupakan penguasa Firaun terakhir. Pada tahun 52 sebelum Masehi, Julius Caesar berhasil menguasai Prancis dan Jerman. Kemudian pemerintahan republik pun berubah menjadi imperium, dengan kaisar pertamanya Augustus di tahun 30 sebelum Masehi. Imperium Romawi berhasil memperluas wilayah dan penaklukannya selama abad pertama Masehi. Hanya saja, perhatian imperium ini lebih terkonsentrasi pada bagian timur wilayahnya, yang mulai semakin menguat sejak abad keempat Masehi. Daerah koloni Yunani kuno Bizantin atau Bizantium, semakin maju dan berkembang setelah Kaisar Konstantin bermigrasi ke wilayah tersebut, dan kemudian mendirikan sebuah kota bernama Konstantinopel di bekas reruntuhan kota tersebut, yang lebih diutamakannya dibandingkan Roma. Hingga kemudian pada tahun 395 Masehi, Konstantinopel secara resmi menjadi ibu kota Kekaisaran Timur atau Kekaisaran Bizantium. Akan tetapi kota ini segera mendapatkan ancaman dari bangsa Berber dan Salafi, di sebelah utara, dan ancaman bangsa Persia di sebelah timur. Hingga datanglah Justinianus pada abad ke-6 Masehi, dan berhasil mengembalikan kewibawaan Kekaisaran Bizantium. Selama itu pula, bahasa Yunani menjadi bahasa utama, di samping bahasa Latin yang menguasai seluruh penjuru Kekaisaran di bagian barat. Di samping itu, kota Alexandria juga menjaga eksistensinya, dalam kedudukannya sebagai ibu kota peradaban Helenistik kontemporer, dengan kedua jenisnya yaitu Helenia dan Helenistik. Akan tetapi bersamaan dengan datangnya abad ke-6 Masehi, bintang Kekaisaran Romawi mulai meredup di wilayah barat, dan kota Roma jatuh dan berhasil dikuasai oleh Odoaker, yang berasal dari bangsa barbar pada tahun 476 Masehi. Perhatian dan harapan pun ditujukan kepada Kekaisaran Bizantium, dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan Roma dan pewaris kebesarannya. Bangsa barat mulai tenggelam dalam masa-masa gelap dan mengalami kemunduran secara berangsur-angsur, yang dalam sejarah dikenal dengan zaman pertengahan. Sedangkan di wilayah timur mendapat dukungan takdir dengan munculnya peradaban terbesar yang pernah dikenal dunia di sepanjang sejarahnya yang panjang, yaitu peradaban Arab Islam, yang membuka jalan bagi kebangkitan bangsa Eropa modern. Jika bukan karena peradaban Arab Islam ini, maka penderitaan umat manusia akan terus berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam ketertinggalan, hingga Allah berkehendak memutuskannya. Dan, hanya sedikit manusia yang beriman di dunia ini, karena kebanyakan mereka lebih mempertuhankan akalnya. Jika peradaban Arab Islam itu tidak muncul, maka tentulah pengetahuan itu hanya terbatas pada segelintir pendeta yang berakal pendek, yang bertugas memberikan pencerahan dan menjadi teladan mereka dalam kehidupan.